Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Syaputra dari kelas A2 PBSI dengan NIM 212100097. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum di pertemuan ke-12. Pancasila sebagai sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Di sini saya akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama ada upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, apa saja yang terdapat pada sumber hukum. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi Pancasila sebagai sumber hukum. Yang keempat, fungsi sumber hukum. Dan yang kelima, isi ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum nasional. Yang pertama, 1. Menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Sumber hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, perkembangan nasional, dan keadaan geografis. Serta yang kedua, sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan perundang-undangan memperoleh kekuatan hukum. Lalu ada yang melatar belakangi Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu yang pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Dan yang ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol hukum. Lalu ada fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Di dalamnya memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga, sumber hukum nasional adalah Pancasila tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila hanya sedikit dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.